Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Udah lama ya kita nggak ketemu teman-teman. Mungkin hampir sebulan ya aku nggak ada upload teman-teman. Nah, mungkin dari kalian ya udah pada banyak ujian SKD teman-teman. Jadi di video kali ini aku nggak bakalan bahas soal-soal SKD lagi teman-teman, tapi soal-soal SKB teman-teman. Nah, dan di pembahasan soal-soal SKB itu juga tidak semua jurusan yang aku bahas teman-teman, dan aku lebih bahas ke jurusan yang sesuai dengan bidang aku ya, yaitu kebidanan teman-teman, karena aku sendiri memang dari jurusan kebidanan teman-teman. Nah, untuk teman-teman lain yang beda jurusan dengan aku, mohon maaf banget ya teman-teman, aku nggak bisa bahas soal bareng kalian. Kenapa aku nggak bahas soal SKB dari jurusan yang lain selain bidan? Karena pertama aku juga bukan profesi aku bidan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku bahas jurusan yang lain, aku takut jawabannya itu salah ya, ataupun bisa bikin salah kaprah teman-teman. Jadi aku menghindari itu. Jadi aku lebih baik membahas soal-soal yang memang udah sesuai dengan jurusan aku sendiri teman-teman, yaitu kebidanan. Nah, jadi buat teman-teman semua yang beda jurusan dengan aku, kalian bisa juga search atau nonton video YouTube di YouTuber yang lainnya teman-teman. Mungkin ada yang sesuai dengan kalian ya, kayak gitu. Nah, jadi tanpa lama-lama aku langsung aja ke pembahasan soalnya ya, pembahasan materi hari ini, yaitu tentang remaja teman-teman. Jadi di sini aku bakalan bahas remaja dulu. Jadi aku lebih teratur aja ya teman-teman, remaja. Kemudian nanti di sini ada aku bagi dua part. Yang pertama itu remaja dan gangguan haid. Nanti yang part keduanya mungkin gangguan cash pro atau dan sebagainya. Pokoknya kalian tungguin aja, dan juga jangan lupa di subscribe serta dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan dan langsung bisa nonton videonya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soalnya, di sini aku bakalan mereview ulang ya yang udah kita pelajari, yaitu tentang remaja nih teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu materinya. Ini aku review sebentar aja ya teman-teman untuk mengingat kembali ya. Nah, kita lihat slide berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita bakalan membahas remaja beserta gangguan haid ya. Terutama kita bahas remaja putri nih teman-teman. Oke, pada remaja itu terdiri dari yang namanya seks primer dan seks sekunder ya. Dimana remaja itu pasti sudah melewati yang namanya masa pubertas atau sudah masuk ke dalam tahapan masa pubertas teman-teman ya. Nah, pada masa pubertas ini terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu seks primer dan seks sekunder. Nah, seks primer itu terdiri dari menstruasi bagi perempuan ya teman-teman. Kemudian pada laki-laki itu mimpi basah, oke? Nah, apa sih bedanya seks primer dan seks sekunder teman-teman? Nah, seks primer itu adalah yang pasti semua orang terjadi teman-teman. Maksudnya yang tidak bisa dilihat ya. Kalau seks sekunder ini yang bisa dilihat oleh semua orang. Nah, contohnya kalau perempuan itu payudaranya membesar, kemudian pinggulnya membesar, suaranya menjadi nyaring. Nah, kalau pada laki-laki itu adalah membesarnya jakun, suara menjadi berat, dada membidang, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian ada hormon yang mempengaruhi menstruasi. Nah, menstruasi ini apa sih? Menstruasi itu adalah peluruhan dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi hormon-hormon yang mempengaruhi menstruasi itu adalah estrogen, kemudian ada progesteron, kemudian ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone ya, kemudian ada FSH, follicle stimulating hormone, dan LH luteinizing hormone. Nah, kalian boleh screenshot teman-teman, dan untuk artinya atau definisinya kalian bisa cari sendiri ya di Google tuh ada. Nah, kemudian ada gangguan haid. Nah, gangguan haidnya itu apa aja sih? Yaitu ada hipermenora, kemudian ada hipomenore, kemudian ada polimenore, teman-teman. Nah, hipermenore ini artinya hiper itu kan artinya panjang ya, teman-teman, atau lama ya kan. Nah, itu dimana haidnya itu lebih lama, yaitu lebih dari 7 hari, teman-teman. Nah, kalau hipomenore itu kebalikannya dari hiper, yaitu haidnya itu lebih pendek, sekitar 1 atau 2 hari, teman-teman. Kemudian polimenore itu adalah haid yang terjadi 2 kali dalam sebulan. Nah, jadi dalam sebulan itu haidnya terjadi 2 kali, teman-teman. Seperti itu. Kemudian selain ini itu juga ada namanya oligomenore, teman-teman. Nah,
Oligomenore ini adalah siklus haidnya panjang, teman-teman. Ya, yaitu siklusnya lebih dari 35 hari. Kemudian amenore yaitu tidak haid sedikitnya berturut-turut 3 bulan. Nah, A itu kan artinya tidak ya, teman-teman. Jadi amenore itu tidak terjadinya haid berturut-turut sama 3 bulan. Nah, ini biasanya terjadi karena mungkin perubahan hormon ya, teman-teman, terutama pada ibu-ibu yang pakai KB ya, teman-teman, KB hormonal. Jadi haidnya itu terganggu. Nah, kurang lebih seperti itu juga. Ataupun ada anak remaja yang juga misalnya tidak haid nih berturut-turut 3 bulan. Dan aku waktu SMP juga pernah ngalamin ini, teman-teman. Karena waktu itu mungkin karena stres ya, karena lagi menghadapi ujian seperti itu, teman-teman, dan tugasnya banyak. Dan itu bisa juga memicu yang namanya amenore, teman-teman. Jadi stres, hormon, pengaruh hormon itu semuanya lagi diet, teman-teman, juga bisa. Oke, kemudian selain itu apalagi kita lihat. Oke, teman-teman, ini dia soalnya itu ada 5 ya, teman-teman. Seperti biasa di YouTube aku soalnya pasti ada 5 ya, karena aku takutnya kalau terlalu banyak kalian bosan, teman-teman. Jadi aku patokin 5 aja. Oke, kita baca di sini soalnya, ataupun boleh kalian pause dulu, teman-teman. Nanti kalian coba komen di kolom komentar jawabannya apa. Oke, kita langsung aja ya baca pertanyaannya. Diagnosis yang dapat ditegakkan. Oke, coba kita baca dulu ceritanya ya. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 km, tekanan darah 110/70, nadi 86, respirasi rate 20, suhu 36,5, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa, dan benjolan. Diagnosis yang dapat ditegakkan adalah, oke teman-teman, kalau untuk mencari diagnosis itu kita harus tahu dulu ya data fokusnya yang mana, teman-teman. Oke, data fokusnya itu ada di sini ya. Keluhan, yaitu keluhannya sudah haid lebih dari 10 hari, teman-teman. Nah, berdasarkan tadi yang udah aku review ulang ya materi yang sebelumnya, bahwa pada gangguan haid itu kalau lebih dari 7 hari itu masuk ke dalam hipermenore ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau amenor itu kan artinya tidak haid, jadi bukan nih, teman-teman. Kemudian yang C, hipomenore, ini kebalikannya dari hiper nih, teman-teman, yaitu haidnya sedikit ya, atau cuman sekitar 1 atau 2 hari kayak gitu. Nah, kalau oligo itu bukan, teman-teman, ini siklusnya panjang ya, itu lebih dari 35 hari. Kemudian polimenore ini juga bukan, karena polimenore itu adalah dimana haidnya terjadi 2 kali dalam sebulan, teman-teman. Berarti fix ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Tindakan apa yang paling tepat bidan lakukan? Oke, kita lihat ya. Di sini sekalian kita cari data fokusnya ya, teman-teman, supaya kita bisa menindaklanjuti ini apa yang harus kita lakukan. Oke, kita baca aja. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, respirasi rate 20, kemudian suhu 36,5, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa, dan benjolan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan bidan, teman-teman? Oke, di sini kalian boleh pause dulu ya video ini. Nah, kita lihat data fokusnya bahwa dia mengeluhkan haidnya sudah lebih dari 10 hari, teman-teman. Nah, normalnya itu kan sekitar 5 atau 7 hari ya, teman-teman ya, sekitar itu, atau 8 hari. Nah, tapi ini dia udah lebih dari 10 hari nih, teman-teman. Berarti diagnosisnya itu teman-teman? Hipermenore ya, teman-teman. Ini soal yang tadi. Nah, tindakan yang paling tepat dilakukan bidan itu apa? Nah, menurut kalian apakah ini masih fisiologis, teman-teman? Nah, normalnya orang haid itu lamanya kan sekitar semingguan ya, teman-teman. Tapi ini dia udah lebih dari 10 hari nih, teman-teman. Jadi ini udah bukan ranah kerja kita lagi ya, teman-teman. Jadi di sini kita harus collab atau konsultasi nih sama yang namanya dokter SPOG, teman-teman. Untuk mendeteksi dini nih kira-kira apa penyebab dari dia hipermenorenya ini, teman-teman. Apakah ada gejala miom atau kista atau dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi harus diperlukan intervensi lebih lanjut nih, teman-teman, sama dokter SPOG ya. Sama dokter kan mungkin bisa di USG gitu kan, teman-teman. Nah, jadi tuh kita
konsultasi ke dokter SPOG teman-teman, kita kolaborasi. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke gitu ya teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya langsung ya. Tindakan yang tepat pada kasus itu adalah, ini itu ya teman-teman, ya ampun salah. Oke, kita baca nih. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88, abdomen tidak teraba massa. Tindakan yang tepat pada kasus itu adalah. Oke teman-teman, kalian boleh pause dulu video aku. Ingat ya teman-teman, yang ditanyakan adalah tindakan, bukan pancase atau konseling ya teman-teman. Beda ya teman-teman. Oke, aku langsung aja ke jawabannya. Nah, di sini kan data fokusnya bahwa dia mengeluhkan nyeri haid ya, atau bahasa medisnya itu dysmenorrhea ya. Ini pada 1-2 hari pertama teman-teman. Nah, tindakan kita itu apa sih teman-teman? Yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, menganjurkan olahraga ringan. Nah itu ya. Nah, kenapa harus menganjurkan olahraga ringan? Apa hubungan pereda nyeri haid dengan olahraga ringan teman-teman? Apa? Coba komen di kolom komentar. Nah, ingat ya teman-teman, bahwa menstruasi itu artinya kan peluruhan sel dinding rahim ya teman-teman, di mana rahim itu untuk mengupaskan atau meluruhkan lapisan rahimnya yang udah nggak bagus lagi, itu kan perlu yang namanya kontraksi teman-teman ya, dimana kontraksi itu dipicu oleh suatu zat yang bernama prostaglandin teman-teman. Coba kalian koreksi aku, benar nggak prostaglandin ya? Berarti dia kejadian haid itu dari haid, kemudian dari haid itu kan harus yang namanya meluruhkan sel atau dinding-dinding rahim yang udah nggak bagus ya. Itu kan diperlukan yang namanya kontraksi teman-teman. Kontraksi, oke, kontraksi. Aku bisa aja kayak gini teman-teman. Oke, kontraksi ya. Nah, di mana kontraksi itu dipicu oleh suatu hormon yang bernama prostaglandin. Oke, ini aku tulis singkat aja nih, prostaglandin. Nah, prostaglandin inilah yang menyebabkan nyeri teman-teman, atau yang kita kenal dengan dysmenorrhea, atau bahasa kampungnya itu senggugut teman-teman. Apa kalian pernah dengar kata senggugut teman-teman? Kalau di kampung aku namanya senggugut teman-teman. Nah, makanya untuk mengurangi nyeri ini diperlukan olahraga ringan teman-teman. Kenapa olahraga ringan? Karena pada olahraga ringan itu dapat mengeluarkan hormon endorfin teman-teman ya. Olahraga itu dapat mengeluarkan hormon endorfin teman-teman ya, gitu ya teman-teman. Kalian bisa baca juga skema tentang pereda nyeri atau siklus haid kayak gitu, kalian bisa baca, kalau nggak salah aku ada deh. Nah, hormon endorfin ini teman-teman itu dapat meredakan atau meringankan kram perut saat terjadi haid teman-teman, maka diperlukanlah olahraga ringan. Nah, hormon endorfin ini bisa keluar kalau kita melakukan aktivitas ringan, yaitu misalnya jalan-jalan, seperti jalan-jalannya jalan kaki ataupun jalan santai, kemudian yoga mungkin bisa juga teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa bukan C? Nah, aku bilang tadi teman-teman, pertanyaannya adalah tindakan ya, bukan konseling. Kayak gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ke soal nomor 4 ya. Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesa, nyeri perut selalu terjadi tiap bulannya pada siklus haid. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. TTV dalam batas normal, tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang mungkin terjadi pada remaja itu? Nah, ini gampang ya teman-teman, yaitu kan dia lagi haid terus tuh perutnya kram. Seperti yang udah aku bilang di soal sebelumnya, itu adalah dysmenorrhea. Nah, itu ya, kenapa bukan premenstrual syndrome teman-teman. Nah, ini munculnya sebelum haid teman-teman ya. Nah, sedangkan di soal kan udah haid. Nyeri perut pada hari pertama atau kedua itu disebut dysmenorrhea. Sedangkan premenstrual syndrome itu terjadi sebelum haid teman-teman ya. Mungkin 1 atau 2 hari sebelum haid terjadi premenstrual syndrome. Mungkin mudah nangis seperti itu ya teman-teman, baper ataupun mual,
Kalian mual nggak kalau misalnya mau menjelang haid gitu teman-teman, atau yang mual, muntah kayak gitu, pusing kayak gitu teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor terakhir ya nih teman-teman. Nah, kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Seorang bidan koordinator Puskesmas sedang membuat rencana penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di SMA wilayah binaan Puskesmas. Pada hasil survei didapatkan sebagian siswi SMA sudah mengalami haid. Sebagian teman-teman, berarti ada siswa SMA yang tidak mengalami haid ya. Bisa jadi ya teman-teman, yang kan dikumpulin dari siswa kelas 1 gitu kan. Tapi sebagian besar pasti udah haid dong ya teman-teman. Oke, udah kita nggak usah hiraukan ya teman-teman. Yang penting kita langsung lihat aja ke hasil pemeriksaannya. Oke, hasil pemeriksaan kesehatan remaja SMA itu sekitar 40% remaja putri menderita anemia dan KEK. KEK ini adalah kekurangan energi kronik ya teman-teman, dimana ukuran lilanya itu kurang dari 23,5 ya. Kemudian informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus itu? Oke, berarti di sini masalahnya data fokusnya itu adalah 40% remaja putrinya itu menderita anemia ya, atau kekurangan sel darah merah, dan juga KEK. Nah, orang haid ini, perempuan itu rentan terjadi anemia ya teman-teman, karena tiap bulan kan mengalami haid teman-teman. Oke, dan KEK ya. Nah, berarti ini data fokusnya itu berkaitan dengan nutrisi ya teman-teman ya, dimana berarti di sini informasi atau prioritas yang wajib kita sampaikan ya, atau kita berikan itu ada kebutuhan nutrisi teman-teman ya, dimana kita harus memberikan penkes tentang nutrisi, gimana supaya mereka tidak lagi menderita anemia dan KEK. Kenapa? Karena remaja, kalau misalnya masa remajanya aja udah anemia, kemudian udah KEK, nah untuk kedepannya misalnya nanti suatu saat dia nikah nih, terus tuh hamil ya, nah maka janin yang dikandungnya itu kurang bagus teman-teman ya, dan banyak banget resiko yang akan terjadi ke depannya kalau misalnya si remajanya ini anemia teman-teman, dan juga KEK, karena susah banget nih buat memperbaikinya teman-teman. Jadi mulai semenjak remaja inilah kita berikan penkes tentang nutrisi ya, supaya anemianya itu dapat menurun dan juga KEK-nya juga dapat menurun teman-teman ya, seperti itu. Jadi maka diperlukanlah kebutuhan nutrisi, yaitu gizi seimbang teman-teman. Oke, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang udah diganti sama gizi seimbang namanya teman-teman ya. Ada tuh yang namanya piringku teman-teman ya kan, dibagi berapa tuh, ada sepertiga nasi karbo, kemudian sayur ya. Kalian bisa searching juga di Google teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang E teman-teman. Oke, kenapa bukan yang C? Pentingnya tablet tambah darah. Oke, pertama sekali itu kita harus tekankan ke nutrisinya dulu ya. Kenapa? Karena dia selain anemia juga ada KEK teman-teman. Nah, bukan hanya anemia aja ya. Jadi begitu, makanya prioritas paling utama itu adalah nutrisi, karena dapat merangkup si anemia dan KEK ini. Kalau tambah darah kan tadi anemia aja teman-teman gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah nutrisi. Nah, tablet tambah darah ini bisa diberikan kepada remaja putri saat dia haid teman-teman, dengan dosis 1x1 seperti itu. Ya, berarti jawabannya adalah yang E teman-teman. Atau mungkin dari kalian punya jawaban lain atau pendapat lain, boleh ditambahkan di kolom komentar aku. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Semoga bisa membantu persiapan SKB kalian ya teman-teman. Dan juga kan karena belum keluar juga nih hasilnya, kira-kira kita masuk ke rankingan atau enggak. Jadi saran aku tuh ya siapin aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merasa leha-leha dulu nunggu rankingan keluar, tahu-tahu jarak ujian dari pengumuman ranking sama ujian SKB-nya seminggu teman-teman. Jadi itu bisa kalang kabut dan rugi banget, sayang banget teman-teman ya. Apalagi kalau yang formasinya itu hanya diterima 1 teman-teman. Jadi hindari itu. Jadi walaupun menurut kalian udah lulus PG, tapi kalian masih ragu nih kira-kira kalian masuk ranking atau enggak ya, kalian belajar aja teman-teman. Kan gak salah juga belajar ya, karena sesuai dengan jurusan kita juga, jadi bisa
menambah ilmu kita juga, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa sebelum aku akhiri video ini, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, dan juga kalian request di kolom komentar video apa lagi yang bakalan aku bikin teman-teman. Pokoknya sekarang ini aku bakalan lebih update tentang SKB ya teman-teman. Jadi yang SKD aku stop dulu teman-teman, mungkin tahun depan ya kalau ada lagi kita bahas lagi tentang SKD, karena kan sekarang lagi banyak-banyaknya gencar-gencarnya persiapan SKB teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku, see you next video, bye bye.